pengertian, faktor-faktor, dan macam-macam dan kegunaan mempelajari strategi dan metode pembelajaran. Pengertian dari strategi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah suatu strategi yang menjelaskan tentang komponen-komponen umum dari suatu bahan pembelajaran pendidikan agama Islam dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama-sama dengan bahan-bahan tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, sedangkan metode pembelajaran PAI dapat diartikan sebagai cara yang digunakan oleh seorang guru agama Islam dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan pendidikan agama Islam. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip strategi pembelajaran. Prinsip-prinsip itu yang pertama ada dari prinsip umum. Prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran adalah bahwa tidak semua strategi pembelajaran cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan dan semua keadaan. Berorientasi pada tujuan. Aktivitas individualis, ada integritas, terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi, ada faktor guru, faktor peserta didik atau siswa, faktor sarana dan prasarana, faktor lingkungan. Selanjutnya yaitu macam-macam dari strategi dan metode pembelajaran, yaitu macam-macam strategi pembelajaran, yaitu ada satu strategi ekspositori, strategi inquiry, strategi pembelajaran, inquiry sosial, contextual teaching, learning atau CTL. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Selanjutnya yaitu ada strategi pembelajaran kooperatif atau kelompok. Selanjutnya ada strategi pembelajaran afektif. Selanjutnya kita membahas tentang macam-macam metode pembelajaran. Macam-macam metode pembelajaran, yang pertama ada metode ceramah, diskusi, demonstrasi, metode ceramah plus, metode eksperimental, metode resitasi, metode studi tour atau karya wisata, study tour atau karya wisata, terus metode latihan keterampilan, ada lagi metode pengajaran yang bergu, terus peer teaching method, metode pemecahan masalah atau problem solving method, dan ada juga project method. Selanjutnya ada metode tailored method, terus ada metode global atau Ganze method, dan selanjutnya kita membahas tentang penggunaan metode dan strategi pembelajaran, yaitu guru dapat menyajikan bahan pelajaran dengan baik dan dapat diterima murid dengan baik. Nah, guru dapat mengetahui lebih dari satu metode dan strategi pembelajaran. Nah, guru itu yang kedua, guru akan lebih mudah memahami, mengendalikan kelas. Yang ketiga, guru akan lebih kreatif dalam mengatur suasana kelas. Yang keempat, ada kreativitas dalam mengalirkan ilmunya kepada anak didik akan lebih variatif. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang strategi dan metode pembelajaran kurikulum 2013. Nah, di sini pengertiannya yaitu kurikulum 13 atau kita sebut dengan bahasa biasanya disebut dengan K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Nah, kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau yang sering disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang berlaku telah kurang lebih selama 6 tahun. Kurikulum 2013 ini masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 pada beberapa sekolah. Kurikulum K13 ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam K13 ini, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan ada di materi bahasa Indonesia, ada IPS, pendidikan kewarganegaraan, dan beberapa materi lainnya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Dan pendidikan agama Islam dalam K13 ini melakukan proses pembelajaran yang menekankan kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum 2013 agar peserta didik itu dapat bisa memahami tentang nilai-nilai yang baik dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kurikulum yang ada di Indonesia ada 10, yaitu di antara yang pertama ada kurikulum 1947. Ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Yang kedua ada kurikulum 1952. Kehadiran kurikulum ini merupakan penyempurna kurikulum sebelumnya dengan merinci setiap mata pelajaran. Nah, sehingga dinamakan rencana belajar terurai 1952 itu sendiri. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan di Indonesia. Yang ketiga ada kurikulum 1964, yaitu pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964.
yang lalu yang dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Selanjutnya ada kurikulum 1968, yaitu kurikulum pertama pada masa Orde Baru, bersifat politis dan dimaksud untuk menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila yang sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan, keterampilan, terus jasmani, ada moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Pada kurikulum 1968 ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni. Yang kelima ada kurikulum 1975, yang pada kurikulum ini menekankan pendidikannya itu lebih efektif dan juga lebih efisien. Yang keenam ada kurikulum 1984. Kurikulum ini menyusun pendekatan pada proses keahlian. Yang ketujuh ada kurikulum 1994. Pada tahun ini pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama pada kurikulum sebelumnya. Yang kedelapan ada kurikulum 2004, dirujukan kurikulum berbasis KBK atau kompetensi sebagai pengganti kurikulum 1994. Nah, suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan, pencapaian, dan ada pengembangan pembelajaran. Yang ke-8 ada kurikulum 2006. Yang ke-9 ada kurikulum 2006, yaitu memiliki perbedaan menonjol yang terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada sistem pendidikan Indonesia. Yang terakhir, yang ke-10 ini yaitu kurikulum 2013, yaitu disebut KTSP, pengganti memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan juga aspek sikap dan perilaku. Kompetensi pada K13 ini membagi menjadi 3 sekaligus ya. Yang pertama pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dan macam-macam strategi pembelajaran K13 ini. Yaitu yang pertama ada strategi discovery learning, yang kedua ada strategi inquiry learning, yang ketiga ada strategi problem based learning atau disebut dengan PBL, yang keempat ada strategi project based learning, yang kelima ada strategi scientific learning. Macam-macam metode pembelajaran ke-13, yaitu ada yang pertama ada metode pembelajaran examples, non examples, yang kedua ada metode pembelajaran picture and picture, yang ketiga ada metode numbered head together, terus yang keempat ada metode cooperative script, yang kelima ada metode kepala bernomor terstruktur, yang keenam ada metode student terms achievement division atau STID, terus selanjutnya ada metode pembelajaran jigsaw atau metode tim ahli. Selanjutnya ada metode problem based introduction atau PBI. Selanjutnya ada metode pembelajaran artikulasi. Selanjutnya ada metode mid mapping. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang pembelajaran PAI dalam era 4.0 dan konsekuensi di era 4.0 ini dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama, era revolusi industri 1.0, yaitu mesin uap. Revolusi industri 1.0 ini dimulai ketika temukannya mesin uap di negara Inggris. Hal ini ditandai dengan menggunakan mesin tenun mekanis bertenaga uap pertama di dunia. Mesin tersebut digunakan untuk meningkatkan produktivitas industri tekstil yang dulu masih dikerjakan manual oleh tangan manusia. Selanjutnya yaitu era revolusi industri 2.0 atau lini produksi assembly line. Terus setelah era revolusi 1.0 berakhir pada tahun 1950-an, revolusi industri pun masuk ke tahap selanjutnya, yaitu revolusi industri 2.0 dengan ditemukannya tenaga listrik. Berbeda dengan revolusi pertama yang lebih berfokus kepada efisien mesin, revolusi industri 2.2 ini lebih berfokus kepada proses produksi itu sendiri. Selanjutnya yaitu era revolusi industri 3.0, teknologi otomasi. Era teknologi tersebut sebagai pemicu dimulainya revolusi industri 3.0 di era ini. Peran manusia di industri pun mulai dikurangi, kemudian digantikan dengan mesin-mesin pintar berteknologi khusus yang bisa diprediksi dan membuat keputusan sendiri. Penggunaan komputer mulai menggantikan hal-hal yang dulunya dilakukan oleh manusia, seperti mengirim dokumen, menghitung formula yang rumit, sampai membuat pencatatan keuangan. Ya, dan yang terakhir yaitu era revolusi industri 4.0 atau 4.0, digital itu dan internet, menggunakan digital dan juga internet. Saat kita masuk pada tahap yang ini, pada tahap industri 4.0 di mana berfokus kepada perkembangan dunia digital dan internet. Berbagai inovasi seperti robot yang terhubung ke internet, artificial intelligence, cloud computing, and sebagainya berkembang sangat pesat di era ini. Nah, teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya seperti ojek online, tarik tunai lewat ponsel, sampai
sampai warung digital pun bermunculan di era revolusi ini. Nah, pendidikan era revolusi 4.0 ini, ahli teori pendidik sering menyebut pendidikan era revolusi industri 4.0 ini untuk menggambarkan berbagai cara mengintegritaskan teknologi cyber baik secara fisik maupun non-fisik dalam pembelajaran. Nah, pada pendidikan era revolusi industri 4.0 ini adalah fenomena yang merespon kebutuhan revolusi industri dengan penyesuaian kurikulum baru yang sesuai dengan situasi saat itu. Nah, kurikulum tersebut mampu membuka jendela dunia melalui genggaman. Contohnya, memanfaatkan Internet of Things, IoT. Nah, di sisi lain, pengajar juga memperoleh lebih banyak referensi dan metode pengajaran. Dan di sini saya akan membahas tentang konsekuensi dari revolusi 4.0 ini, 4.0 ini. Revolusi industri 4.0 ini mempengaruhi sektor pendidikan. Guru di era revolusi ini dituntut untuk lebih kreatif dan cepat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Nah, pemerintah itu berkewajiban untuk mensupport sepenuhnya kepada sektor pendidikan sehingga konsep dan kurikulum pendidikan bisa selaras dengan revolusi industri 4.0 ini atau 4.0 ini, dan guru harus mendapat perhatian dengan memberikan kebebasan sekaligus dukungan dalam bentuk pelatihan, peningkatan sumber daya sehingga para pendidik ini tuh tetap eksis. Tidak hanya itu, ini juga menjadi tantangan bagi para pengajar untuk mengimplementasikannya. Setidaknya ada 4 kompetensi yang diharapkan oleh pengajar. Yang pertama ada keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua ada keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Dan yang ketiga ada kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Yang keempat yaitu literasi teknologi dan informasi.